sesi marketing, kegiatan yang rutin setiap Sabtu. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bakal buat kita teman-teman marketing. Jadi kalau tidak mengikuti dan seksama tidak hadir hari ini sangat rugi ya. Beliau ini yang hadir pada hari ini, narasumber kita luar biasa, pengalamannya jam terbangnya sudah menurut saya sudah standar internasional ya, dengan selama ini sudah melakukan berbagai gebrakan di bawah naungan bendera perusahaan beliau. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Taufik Haris Rahmat. Kita beri aplaus dulu buat Pak Taufik Haris Rahmat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Jadi tadi saya sama-sama di lift karena pakai masker, tidak kenal beliau. Silakan Pak. Tapi wajah gantengnya kelihatan jelas ya setelah pakai masker. Baik, kita langsung serahkan ke Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa ya. Terima kasih banyak atas undangannya Fajar. Kalau Fajar yang mengundang ini ya haram hukumnya untuk menolak. Luar biasa memang Pak Taufik. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini sama-sama, dan saya senang karena yang duduk banyak wajah-wajah baru, Segar-segar ya. banyak segar-segar. Tapi Pak Faisal tadi, Pak FS bilangnya, wah di sini saya yang paling tua. Padahal menurut saya beliau mukanya sepantaran sama yang lain. Abg. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya mulai saja. Ada beberapa hal yang saya ingin sharing hari ini, tapi sifatnya sharing. Saya hanya mungkin duluan lebih mengetahui hal tersebut. Nanti pada saat setelah sesi ini mungkin kita tanya jawab ya. Lebih banyak ke situ ya. Diskusi. Lebih banyak diskusi. Oke, saya mulai saja. Nama saya Taufik Haris Rahmat, sering dipanggil THR. Bukan karena sayangnya lewat Miano deh. Ini yang paling dirindukan setiap tahun kayaknya. Ya, branding itu sama dengan investing. Kenapa saya bahas investing? Karena kita itu sebagai perusahaan harus melihat sesuatu itu adalah sebuah investasi. Kenapa harus sebuah investasi? Nah, kita harus hati-hati soal branding, ya. Sama dengan kita milah-milih gitu. Milah-milih program, milah-milih mau kemana kita, mau diciptakan sebagai apa, perusahaan seperti apa. Jangan hanya ngikutin, kan kita di marketing kadang-kadang ngikutin pola aja, ya. Branding itu sama dengan investing. Investing itu kita milah-milih dalam menjalankan program branding. Lanjut. Oke, brand kita sejak 2019 sebelum masuk 2020 mulai difokuskan kembali. Kita dulu punya F&B yang cukup banyak gitu. Terus kemudian 2019 dihantam pandemi, terus kemudian kita potong-potong gitu. Sampai kemudian ini core kita kemudian kembangkan sesuai dengan core kita. Core kita itu di event. Jadi kita tetap mempertahankan yang namanya catering, terus kemudian di retail kita sudah punya 4, akan 5 insya Allah tahun ini, dan akan 6 tahun depan. Land banknya sudah ada, tanahnya sudah ada, tinggal dibangun, tinggal kita mau kembangkan, namanya mereknya R8 Mart. Terus kemudian ready ada karena adaptif terhadap perubahan 2020 di mana orang nggak bisa keluar-keluar. Akhirnya kita bikin R8 Delivery, karena jumlah kunjungan turun drastis, akhirnya delivery harus berjalan sampai sekarang berjalan. Kita sudah ada di Tokopedia, tidak sebesar online tapi terus bertumbuh. Terus Construction Division R8 Konstruksi juga sudah ada, kita juga udah mulai mengembangkan tahun ini R8 Residence. R8 Residence kita ada buka 2 di Moncong Loe sama daerah Goa 1 yang tempatnya masih kita dalam tahap negosiasi, dan kemungkinan tahun depan. Jadi tahun ini Moncong Loe, tahun depan baru ke daerah Goa yang satu lagi. Terus kemudian, nah apa itu branding?
menurut bapaknya marketing, Philip Kotler, branding itu adalah pemberian nama atau istilah atau kombinasi semuanya untuk membedakan ya dari yang lain. Jadi branding itu kata intinya adalah ya, karena kita bahas marketing, branding itu adalah salah satu cabang marketing. Jadi branding itu adalah kita bisa membedakan, kita sebut merek ya. Misal apa yang membedakan Nike sama Adidas? Apa yang membedakan Nike sama Reebok? Apa yang membedakan dia sama dan lain-lain, ya. Jadi itu yang harus jelas, ya. Namanya selalu positioningnya harus jelas. Teman-teman yang punya brand masing-masing bisa asosiatkan dirinya dengan apa produknya, itu hebat, ya. Jadi itu PR besarnya kita adalah bagaimana produk kita sama dengan kita. Ada 4 hal utama yang harus kita perhatikan. Ya, value proposition-nya itu harus jelas. Yang pertama, pasti harus beda karena sudah jelas tadi bahwa Kotler sendiri bilang brand itu harus beda. Ya kan? Brand itu adalah hal yang membedakan Anda dengan yang lain. Jadi pasti harus beda. Nah, pertanyaannya, apakah brand kita sudah beda dengan yang lain? Nah, saya pada saat 2009 atau 2010 saya lupa, kita punya brand, jadi punya 3 toko waktu itu. 2 toko. Satu namanya Toko Agung yang di Talas Salapang, satunya di Alauddin, nggak jauh. Satunya namanya Toko Ramai. Ya, saya bilang ini harus di branding nih. Ya, harus satu nama. Oke, dapatlah bla 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 sampai kepada yang bisa membedakan dengan yang lain. Karena anaknya 8, namanya Rahmat. R8 lah namanya. Tapi bagaimana membedakan dengan yang lain gitu? Pada saat gempuran Indomart udah masuk waktu itu, kalau nggak salah 2010. Indomart sudah masuk, Alfamart sudah masuk. Wah, bagaimana caranya nih? Kita harus murah. Kita harus murah. Nggak mungkin dong jualan di orang yang perumahan-perumahan gede yang banyak uangnya. Karena perumahan-perumahan gede itu nggak ngelihat harga. Ngelihatnya apa? Nyaman. Nggak cocok. Nggak cocok. Kita berada di mana nih? Kita berada di pinggiran. Pinggiran itu kantongnya ya sudah menengah ke bawah. Berarti kalau kita mau lebih dekat ke mereka, berarti harus ada di jantungnya mereka. Kita simpanlah gerai-gerai kita di jantung-jantung perumahan. Ya. Jadi kita nggak ikutin mainstream. Kita nggak ikutin harus berada di jalan yang bagus, yang pasti terakses sama perumahan yang punya banyak rumah, udah selesai. Nah, disitulah titik yang kita akhirnya, alhamdulillah mereka masuk, dengan merubah itu kita bisa survive, dan bahkan hasilnya itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lanjut, kita solutif, harus ada solutif. Brandnya udah solutif atau belum? Kita sebutlah Grab, Gojek, itu solusi semua tuh. Terus yang ketiga adalah fokus. Jangan pernah bikin sesuatu yang di luar kompetensi kita. Brand itu sebenarnya harus konsisten. Harus konsisten terus ada. Jangan patah arang 2 tahun bikin bisnis terus kemudian patah gitu. Saya lupa namanya itu siapa yang di NFT itu yang tiap hari posting satu mukanya. Siapa lagi namanya? Di NFT. Yang itu sampai sempat bermiliar-miliar tapi NFT lagi buruk gitu. Sekarang sampai harganya jatuh sekali toh. Ya. Bayangkan itu konsistensi yang dia bangun. Tiap hari upload satu dengan mukanya dengan sedatar itu. Ini 2 yang terakhir. Di era sharing ekonomi sekarang, ya, hanya beberapa orang yang punya brand bagus itu mempertahankan kualitas. Sekarang itu eranya faster, better, cheaper. Sekali lagi ya, faster, better, cheaper.
Gimana caranya kita jadi faster, better, cheaper? Ya, Anda harus ngulik di produk Anda masing-masing. Ya, bagaimana caranya Anda melayani orang jauh lebih cepat? Bagaimana Anda melayani orang jauh lebih baik? Bagaimana caranya kita mendeliver harga yang lebih murah? Tantangannya, dulu kan gini, ada barang, ada harga. Ternyata nggak gitu loh. Kenapa sekarang Gojek, Grab, Tokopedia, dan lain-lain bisa menghadirkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama? Kenapa bisa R8 Mart menyajikan kalau Anda beli Indomie sama Indominya? Yang Anda perlukan kan Indomie ya, bukan Indomie plus AC plus terang ya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Yeah. Jadi yang penting-penting aja, yang penting-penting saja yang kalian pertahankan. Yang lain coret, nggak penting. Ini yang penting, itu yang di-deliver. Oke, saya kasih Indomie jadi Indomie tambah pelayanan, tambah senyum yang lebih baik, tambah lantai yang lebih bersih. Gitu-gitu, harus ada pembedanya. Ya. Jadi efisien. Sekarang orang intinya adalah efisien. Ya. Jadi gimana caranya faster, better, cheaper. Terus kemudian benar atau baik. Nah, ini brand kadang-kadang mensalahartikan. Anda bisa merasa benar, tapi belum tentu baik. Jangan pernah berdebat sama netizen. Oke, Anda harus dikenal sebagai brand yang baik. Anda manusia, Anda salah kok. Brand itu sama manusia. Manusia itu melakukan kesalahan nggak? Salah gitu. Jadi kalau Anda salah dan meminta maaf, it's much better dan Anda bersih tegang dengan netizen. Anda benar nih, iya benar. Gitu. Anda tahu kan aturan-aturan dalam menjual? Pertama adalah customer selalu benar. Yang kedua adalah jika customer salah, maka kembali ke aturan 1. Selesai barang-barang. Ya, begitu. Jadi nggak pernah punya untung tuh berdebat sama customer, pelanggan, dan netizen apalagi. Netizen itu, aduh. Maha benar. Iya, maha benar dia dengan segala ucapannya. Netizen. Oke, jadi pastikan brand Anda itu baik gitu. Manusia, salah ya minta maaf. Jika Anda benar gitu, pastikan Anda klarifikasi dengan cara yang baik. Jangan tentang-tentangan gitu. Dan jangan pernah debat kusir di timeline. Debat kusir itu lewat belakang gitu. Kayak kalau ada pelanggan, kan sederhana tuh. Ketemu, oh ada orang yang, tapi Bu bisa kayak ke ruangan, kasih dulu. Orang marah tahu nggak? Kalau orang marah lebih daripada 2-3 menit, pasti stroke setelah itu. Jadi orang puncak marahnya itu hanya 2-3 menit. Ada nggak orang yang setengah jam marah terus, ngegas terus? Ayo, nggak ada. Nggak ada. 2 menit, 3 menit pasti down. Kasih minum, jelasin, pasti bisa masuk. Tapi kalau Anda ngegas sama-sama, selesai. Wih sayangnya ini dulu berhasil sekali. Kenapa nggak bisa berhasil sekarang? Ya, jangan terlalu sayang sama sesuatu. Rasulullah mengajar kita ya, jangan terlalu ya. Biasa-biasa saja. Iya. Kalau perlu sama saatnya di let go ya let go lah. Jalanlah, tinggal bikin sesuatu yang baru. Sudah dimodif nih, 7 kali dimodifikasi, tidak juga berhasil. Oh, berarti sudah saatnya Anda let go. Gitu. Jangan terlalu sayang sama sesuatu. Terus fokus pada apa yang Anda tahu. Nah, terakhir adalah reshape ilmu Anda, bisnis Anda. Jadi, kita harus di-reshape. Jadi, sampai kapanpun, saya lupa itu. Siapa yang bilang, kekuatan terbesar manusia yang harus dipertahankan itu adalah kemampuannya dia beradaptasi. Saya kira itu sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat Pak Taufik, Pak THR ya. Nah, kita buka sesi diskusi. Yang modalnya bertanya langsung dijawab Pak THR. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Nah, kalau kita kan melihat kemarin pandemi, kita tahulah bahwa semua terpukul, media terpukul, pengusaha terpukul, industri terpukul, semua terpukul lah. Nah, kadang kita menganggap bahwa ini adalah masa-masa endemi ya, peralihan kemudian bisa kita bangkit. Kemudian kalau misalnya kita melihat di Harian Fajar, kita membuat sejumlah program yang menurut kita udah bagus nih. Tapi kadang ada satu dua yang nyantol, kemudian ada juga yang banyak-banyak yang tidak seperti itu. Nah, kadang ini kan artinya Pak THR ini dari pengusaha, kemudian kita dari media yang jual jasa dan sebagainya. Mungkin bisa di-sharing lah seperti apa sih masukan-masukannya Pak, program-program yang diinginkan oleh pengusaha kemudian bisa disiapkan oleh media, terutama di Harian Fajar seperti itu karena Oke, pengusaha itu, saya nggak mendudukan pengusaha dulu ya. Di tim marketing, itu satu sebenarnya intinya. Gimana caranya produk kita atau jasa kita makin dikenal orang. Ya, bagaimana caranya dikenal orang, berarti cakupannya harus luas. Bagaimana caranya luas, berarti harus viral. Ya teman-teman, demikian sharing session kali ini dengan narasumber yang luar biasa Pak THR. Kita tahu yang kesibukannya tapi menyempatkan waktunya, dan insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan dengan narasumber yang lain.